Hai semuanya, kembali lagi di JD Recap. Kali ini kita akan menonton film Never Let Go tahun 2024 yang menceritakan sebuah keluarga yang terjebak di tengah hutan terkutuk. Jadi langsung aja kita mulai ceritanya. Di awal film dijelaskan sebuah keluarga hidup di tengah hutan untuk menyelamatkan diri dari roh jahat dengan hidup di dalam rumah yang telah diberi kekuatan suci. Di suatu malam, si ibu bernama Jun mengecek sekitar rumahnya. Tiba-tiba dari belakang muncul siluman ular, tapi Jun menangkalnya dengan memegang kayu rumah. Jun lalu membangunkan kedua anaknya yakni Sam dan Nolan karena sudah pagi. Karena Nolan sering berjalan saat tidur malam, sehingga kakinya diberi lonceng agar Jun mudah mengawasi Nolan. Saat sarapan pagi, Nolan memberikan sedikit makanannya untuk si anjing. Tetapi Sam tidak setuju dengan tindakan Nolan karena makanan mereka tidak banyak tapi malah dibagi ke si anjing. Nolan yang menyayangi anjingnya menjawab kalau anjing juga makhluk hidup. Si anjing juga bantu berburu makanan. Selesai makan, mereka bertiga berkumpul di halaman rumah, menalikan diri mereka dengan tali yang terhubung ke dasar rumah untuk mulai berburu. Tampaknya roh jahat hanya tertarik pada manusia karena Nolan menyuruh anjingnya untuk mencari kelinci tanpa ikatan tali. Setelah mengucapkan doa bersama, mereka lalu berpisah untuk berburu. Jun tak sengaja melihat roh jahat yang menunggunya dari jauh, tapi Jun tak mempedulikannya. Sam yang berjalan di tepian sungai menemukan kulit ular. Hal ini semakin membuatnya yakin keberadaan roh jahat siluman ular yang selalu diceritakan ibunya. Nolan saat ini sedang memanjat pohon untuk melihat sarang burung. Sayang sekali semua telurnya sudah menetas, lalu ia melihat luasnya hutan. Begitu Nolan turun, ia melihat sebutir telur, namun Nolan tak bisa mengambilnya karena panjang tali yang Nolan gunakan telah sampai di batas maksimal. Sam yang melihat Nolan akan melepaskan tali, mendatanginya dan memperingatkan Nolan agar tak melakukan itu atau ia akan meniup peluit agar ibunya datang. Nolan lalu mengurungkan niatnya. Sam dengan suara pelan mengatakan kalau ibunya lebih menyayangi Sam, membuat Nolan cemburu lalu menginjakkan tali Sam hingga terjatuh. Nolan yang panik melepaskan talinya untuk menolong Sam sambil meniup peluit. Jun yang mendengar suara peluit langsung berlari mendekati suara itu. Jun juga melepas ikatan tali di tubuhnya karena sudah mencapai batas maksimal, lalu menarik kedua anaknya ke arah tali yang paling dekat demi menghindarkan mereka dari siluman ular. Setelah sampai di rumah, Jun memarahi Nolan karena tindakan cerobohnya menginjak tali Sam yang mengakibatkan kaki Sam terkilir. Nolan lalu menjelaskan bahwa ia tak sengaja menginjak tali Sam. Di malam harinya, Jun memasak hasil berburu, walau isinya hanya ulat dan serangga, tapi mereka sudah biasa memakan itu. Jun menceritakan betapa bahayanya tipu daya siluman yang bisa berubah wujud apapun. Jun juga menambahkan dengan satu sentuhan siluman pada diri mereka, maka siluman itu akan mempengaruhi pikiran dan membuat mereka melakukan tindakan jahat. Selesai makan malam, Jun mengajak Sam dan Nolan untuk masuk ke dalam peti suci sebagai metode penyucian diri. Setelah Jun merasa Sam dan Nolan tidak dirasuki roh jahat, dia menyuruh anak-anaknya untuk tidur. Di dalam kamar, Nolan menceritakan apa yang ia dengar yang menjadi alasan Nolan menginjak tali Sam. Sam menanggapi dengan santai tak mempermasalahkan hal itu. Jun yang berada di teras rumah melihat siluman berwujud suaminya yang mendatangi Jun dan menanyakan apakah Jun tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jun lalu meninggalkan siluman itu ke dalam rumah. Esok paginya, Jun dan Nolan melihat rumah kebun mereka dan mendapati jika banyak tanaman yang mengering, yang menandakan mereka harus semakin rajin berburu untuk menyimpan cadangan makanan sebelum musim dingin. Selesai berkebun dan kembali ke rumah, Nolan terus menanyakan dunia luar yang kata ibunya telah hancur. Jun meyakinkan Nolan bahwa dunia kini hanya berisi mereka bertiga. Beberapa hari berlalu, persediaan makanan mereka semakin menipis.
hingga mereka terpaksa membagi satu buah menjadi 3 potong. Tepat di hari itu juga memasuki bulan baru. Jun menghibur anak-anaknya dengan menyalakan alat musik piringan hitam sebagai penanda gantinya bulan. Hari pun berganti. Jun menyatukan ketiga talinya agar ia bisa mencari sumber makanan di hutan. Karena tak menemukan hewan, Jun mengikis kulit pohon sebagai bahan makanan keluarganya. Sepertinya mereka sudah terbiasa memakan kulit pohon saat persediaan menipis. Malam harinya, Nolan yang mempunyai sakit berjalan sambil tidur atau sleepwalking, kini berada di luar rumah tanpa menggunakan tali. Untungnya, Jun tahu jika Nolan berada di luar rumah, lalu menyeretnya masuk ke dalam dan memasukkannya ke dalam peti suci. Setelah dirasa Nolan tak dirasuki roh jahat, Jun akhirnya membuka kotak itu dan menyuruhnya kembali tidur. Di dalam kamar, Nolan mengajak Sam untuk melepaskan tali dan berjalan lebih jauh demi mencari sumber makanan. Tapi Sam sebagai anak yang penurut menolak usulan Nolan. Jun yang berada di depan kamar mendengarkan rencana Nolan untuk kabur. I can let go of the rope, but I can't let go of my brother. Saat sarapan pagi, Jun mengambil kotak berisi kamera dan beberapa foto yang ia pilih. Nolan yang bingung pada saat ia melihat sebuah foto orang asing, namun Jun mengatakan bahwa itu adalah dirinya yang dulu. Jun menegaskan pada anak-anaknya jika mereka harus bersama. Selain itu, Jun juga mengatakan bahwa perkebunan yang kering dan hewan yang tidak ada semakin menyulitkan mereka bertahan hidup dan terpaksa harus membunuh anjingnya. Nolan yang sangat menyayangi si anjing menolak usulan Jun, tapi Sam, si anak penurut, tentu saja mendukung Jun. Jun lalu menyeret si anjing ke dalam rumah kebun untuk dibunuh. Nolan berlari membawa golok tanpa mengingatkan tali pengaman di tubuhnya. Nolan mengatakan kalau iblis itu tidak ada. Lalu Nolan memotong tali yang mengikat Jun dari luar dan mengunci pintu rumah kebun. Sam tiba-tiba datang untuk membuka pintu kebun, tapi Nolan menghalanginya sehingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Di dalam rumah kebun, Jun melihat siluman yang menyerupai ibunya. Jun yang tak ingin berubah menjadi siluman dan membunuh anaknya memilih untuk diskon usia. Wake up, Mama. Mama, wake up. Di malam pertama tanpa ibu, Nolan tidur di kamar, sedangkan Sam tidur di rumah kebun di sisi jenazah ibunya. Kini semua urusan rumah dilakukan Nolan. Dengan gagah berani, Nolan mengikatkan ketiga talinya menjadi satu dan ia mengelilingi hutan untuk mencari makanan. Namun Nolan justru menemukan jalanan dan ia berteriak minta tolong. Help! Hello! Karena jalanan yang sepi dan tak ada tanggapan dari siapapun, Nolan akhirnya kembali ke rumah dengan tangan kosong. Tak disangka teriakan Nolan mendatangkan seorang pria bernama Cole. Cole menanyakan apakah Nolan membutuhkan bantuan dan tanpa Nolan lihat, Cole menginjak tali Nolan, tapi Cole tidak berubah wujud atau menghilang. Sam yang tiba-tiba datang membawa senjata mengira Cole adalah siluman lalu menyuruhnya pergi. Saat Cole sudah agak jauh dari rumah, Sam menembak Cole dan ia pun tewas. Nolan yang tak habis pikir dengan tindakan Sam, mendatangi Cole dan mengambil tasnya yang berisi makanan. Nolan membuka satu makanan kaleng dari tas itu. Nolan juga menawarkan makanan pada Sam. Tapi Sam menolak dan justru menghina Nolan yang membawa siluman ke rumah. Maybe there's no evil. Mama lied to us. Malam harinya saat Nolan sudah tidur, Sam mendatangi meja yang penuh makanan dari tas dan memakannya. Setelah itu, Sam keluar rumah menggunakan tali dan senter yang ia temukan dari dalam tas. Sam bertemu gadis yang katanya adalah anak dari Cole. Gadis itu yang sadar kalau ayahnya sudah tiada, berlari ke dalam hutan sambil menangis. Sam mengejarnya, tapi karena talinya sudah sampai di batas, Sam terpaksa melepaskan tali pengikat tubuhnya. Ternyata Sam terkena tipu daya iblis, dan kini tubuhnya sudah dirasuki siluman ular. Nolan lalu terbangun karena mendengar teriakan Sam di hutan, segera keluar rumah dan menarik tali yang dipakai Sam, tapi Nolan tak menemukan jejak Sam. Demi saudaranya, Nolan memasuki hutan dan memanggil Sam. Sampai di satu tempat, Nolan melihat Sam dengan tatapan setannya yang membuat Nolan memutuskan kembali ke rumah.
Di dalam rumah, Nolan menuju ke kamarnya. Ternyata di sana sudah ada Sam. Nolan memegang tubuh Sam dan membacakan doa untuk membuktikan bahwa Sam yang ini memang saudaranya. Tiba-tiba Sam menyerang Nolan dengan golok. Untungnya, Nolan berhasil menghindar dan bersembunyi. Sam kemudian membakar rumahnya lalu duduk di depan rumah. Merasa makin panas, Nolan keluar dari tempat ia sembunyi dan mendapati rumahnya telah terbakar. Dengan sekuat tenaga, Nolan mencari jalan keluar, tapi ia malah bertemu ibunya. Nolan berusaha kabur dari kejaran ibunya dengan membuka peti suci, lalu bersembunyi di tempat yang berbeda. Begitu June sudah dekat dengan peti suci, Nolan berlari menghampirinya dan menutup diri bersama June yang telah menjadi siluman. Sam yang dari tadi di luar rumah tersenyum puas dengan tindakannya lalu selfie bersama rumahnya yang terbakar. Tiba-tiba para petugas medis datang dan beruntungnya Nolan yang bersembunyi di dalam peti dapat diselamatkan. Dalam helikopter, Nolan akhirnya dapat bertemu Sam lagi sambil melihat jika dunia luar sangat jauh berbeda dari yang ibunya ceritakan. Di akhir film, kita dilihatkan hasil selfie Sam dengan sebuah tangan siluman di pundaknya. Apakah ini memang kutukan setan? Atau keluarga June yang sakit mental hingga dikarantina di hutan? Tapi jika sakit mental, kenapa foto Sam ada tangan siluman di pundaknya? Atau mungkin kita diajak melihat sudut pandang orang yang sakit mental lewat foto Sam. Cukup sekian film kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!